Selamat malam Sobat Milenial, kita ketemu lagi sama aku Ana dan juga Disa di cerita horor milenial. Saat ini kita lagi ada di salah satu rumah yang diyakini sebagai rumah yang ditempati sosok Sunda Bolong. Seperti apa sosoknya dan akankah kita bisa bertemu malam ini dengan Sunda Bolong? Saksikan episode kali ini. Kita langsung penelusuran aja kan ya? Disa, jadi rumah ini sebelumnya dihuni oleh sebuah keluarga, tapi karena anak-anaknya sudah bekerja dan kerjanya cukup jauh dari wilayah ini, anak-anaknya memutuskan untuk membawa ibunya yang sudah tua untuk pindah ke rumah yang lebih dekat dengan tempat kerjanya. Jadi rumah ini dibiarkan kosong. Nah, kenapa kita kesini? Karena banyak sekali warga sekitar yang suka mendengar dan melihat suara perempuan dan juga sosok perempuan yang tinggi besar dengan carut marut luka di belakang punggungnya sampai nembus ke depan. Kalau kita biasa kenal itu adalah Sunda Bolong.
agak deg-degan juga nih untuk nyeritain Sunda Bolong karena dia mengintip dari balik jendela. Aku merasa panas banget di belakang aku, jadi Karena dari dia tadi. udah mengedip-ngedip. Karena kita lagi sama Bimo juga, Bimo ada di belakangnya Ari. Iya. Nah, Perempuan karena ada laki-laki. iya, jadi ada laki-laki. Sebenarnya sosoknya seperti apa sih Sunda Bolong ini? Nah, sosoknya ini adalah mirip seperti kuntilanak. Kalau sosok kuntilanak itu memakai baju putih, dress panjang ya, atau warna merah, atau juga ada yang warna kuning, banyak yang lihat seperti itu. Nah, Sunda Bolong kurang lebih sama. Dia pakai gaun putih panjang, yang membedakan adalah bagian belakang tembus sampai bolong sampai ke bagian depan. Dan tubuhnya itu lebih besar karena dia lebih tua usianya. Kamu dengar suara jalan di belakang kita? Iya, dia udah karena kita sebut-sebut namanya dari tadi, dia udah mulai mendekat. Bahkan memang cuma ada satu sosoknya yang Sunda Bolong ini, tetapi dia cukup kuat sehingga mengendalikan makhluk-makhluk lain yang ada di sini. Jadi mulai dari belakang tuh dia, ada hembusan angin barusan dari belakang. Iya. Tapi Semua nggak, aja jadinya. iya, tapi nggak apa-apa. Aku coba ceritain lebih detail lagi ya. Terutama laki-laki yang ditampakkan. Nah, kisah seperti apa sih sebenarnya sejarahnya Sunda Bolong ini? Sunda Bolong dari namanya Sunda itu adalah wanita Sunda, artinya wanita yang suka keluar malam. Jadi sebenarnya bukan wanita penghibur ataupun wanita yang kurang baik, tetapi wanita yang sebenarnya itu karena mungkin pada saat dia bekerja atau dia pulang dari saudaranya itu kemalaman pulangnya, jadi dia dikatain, ih ada wanita Sunda, ada wanita Sunda. Kan sebenarnya bukan wanita nakal, dia hanya kemalaman aja, pulangnya. jadi nggak selalu gitu loh. Tapi orang karena dipikir dia pulangnya malam, akhirnya dia bilang wanita Sunda, wanita nakal kayak gitu. Padahal dia mungkin hanya pulang. Ya ada suara. Padahal dia mungkin hanya pulang. Ya ada suara bukan kodok tapi suara ini ya, suara kayak orang Kecekek. kayak orang cekek. Sebenarnya tuh rumah ini tuh deket banget sama penduduk terus Ya. cukup ramai tapi aktif banget ya di sini. Ya, jadi kan karena dia pulangnya itu kemalaman, akhirnya terpaksa dia itu ya berjalan-jalan sendiri kan. Akhirnya mereka pulang kemalaman dan banyaklah penjahat-penjahat ataupun orang-orang usil yang menganggap dia wanita nakal yang berjalan sendirian dan sasaran empuk untuk mereka. Jadi ada salah satu perempuan yang diruda paksa dengan cara perempuan itu dibaringkan tengkurap tanah seperti itu, diposisikan seperti ini. Dan pada saat itu setelah dia diruda paksa agar orang ini tidak ditangkap karena perempuan ini mengadu, dia membunuhlah dengan cara dipukuli seperti dicincang ya, ditusuk-tusuk pakai kayu yang ada di sekitar sehingga menyebabkan rusak dari punggung nembus sampai ke ini depan karena dia posisinya ditengkurapkan seperti itu. Nah itu sejarahnya Kak. Nah, sejak saat itu perempuan atau sosok perempuan yang dinamakan Sunda Bolong selalu merasa dendam terhadap laki-laki. Jadi misinya itu adalah dia harus sampai memikat laki-laki, merayu, mendapatkan, dan kemudian mencelakai laki-laki itu. Itu sejarahnya Sunda Bolong. Nah, setelah itu di perkembangannya Sunda Bolong itu jarang banget ditemukan. Bahkan biasanya dia dimiliki oleh dukun-dukun santet untuk mengirim atau mencelakai orang, terutama laki-laki. Nah, yang ada di sini pun Kak, yang aku lihat dari tadi terperangkap di dalam itu bukan miliknya penghuni rumah ini, tetapi iya, karena rumah ini dibiarkan lama kosong, jadi dia juga pemiliknya situ, dukunnya sudah tiada ya, sudah tidak memelihara dia lagi. Dia lari ke sini untuk menempati rumah ini dan menjadikan ini adalah tempat tinggalnya. Sunda Bolong itu nggak bisa keluar ya? Kayaknya memang kayak terperangkap di dalam kekunci ya. Bukan kekunci sih, jadi Kak ini di sini juga kan wilayah ini banyak juga orang pintarnya Kak. Iya. Karena tahu agar tidak mengganggu mungkin udah pernah ketemu ya gitu kan, tidak mengganggu warga sekitar. Jadi dia membuat seperti palang pintu di sini Kak. Bisa dilihat. Iya benar. Ya, membuat palang pintu. Jadi pintu ini makanya kita tidak boleh masuk karena kalau kita masuk kita dicelakai, apalagi ada Bimo di sini.
Iya, ada laki-laki. Iya, ada laki-laki. Kalau kita doang mungkin kita akan kerasukan atau kita badannya tempelan, panas gitu. Tapi kalau ada Bimo di sini, Bimo bisa dicelakai. Karena itu kita nggak bisa masuk. Dan kita bisa menceritakannya ini dari sini aja. Kalau Kak Gisa melihat selain sosok sundul bolong yang ada di dalam ini, sosok apa lagi ya Kak yang ada di sini? Apa ya? Kuntilanak. Kalau kan banyak Pohon banget. pisang ya di belakang kita ini. Pohon pisang kan dominan pocong kan. Kalau pohon-pohon yang kuntilanak itu bergantungan di pohon aja sih. Sama genderuwo karena menjaga ini tempat. Oh, Selalu karena kan wilayah itu juga ada itu ya. Suara kaki tapi aku tuh ya beberapa kali ya. Aku dengar suara hembusan ini sih Kak, nafas. Nanti coba deh kita akan melihat ada apa lagi. Tapi kita nggak bisa kesana karena di sana udah bahaya banget. Ya. Itu bukan bahaya karena makhluk itu, tapi lebih kayak ada ular. Dan di gitu. sini terkenal banget banyak kobra. Jadi hati-hati saat kita melangkah ya. Iya. Karena memang musim hujan seperti ini dan ya? habis hujan ya. Jadi jatuhnya kayak karena nggak dirawat, jadi banyak kelinci. binatang tapi juga udah pada bolong-bolong kayak gini. Dan memang ini tempatnya sangat disukai sekali sama makhluk-makhluk halus. Kita coba ke tempat lain lah. Ya, kita coba belakang sedikit buat ngambil gambar dan juga lihat ada apa lagi yang menempati rumah ini. Tadi aku coba berkomunikasi ya Kak sama sosok yang Kakak bilang itu sundul bolong. Ternyata dia memberi informasi nama, yaitu sosoknya namanya Darminah. Jadi cerita Darminah ini yang aku lihat adalah dia saat itu disuruh sama bapaknya ke tempat adiknya bapaknya atau bisa disebut pamannya untuk mengantarkan makanan. Tapi karena tiba-tiba di tengah jalan sepedanya bannya kempes di tengah-tengah sawah pada pukul jam 9 malam, akhirnya menyebabkan dia pulangnya kemalaman. Tiba-tiba dari ke arah kejauhan ada seorang 3 laki-laki melihat dia dan berniat jahat kepada Darminah ini. Lalu disekaplah si Darminah ini, dirudak paksa dengan posisi Darminah tengkurap menghadap tanah. Lalu mulut Darminah itu dibekap. Darminah berusaha untuk melawan dengan cara menggigit tangan dari salah satu laki-laki itu. Tapi laki-laki itu punya tenaga yang lebih ekstra kuat dan akhirnya dipukullah kepala Darminah dan ditusuk belakang punggung Darminah sampai menembus perutnya. Dikarenakan mereka bertiga khawatir Darminah teriak meminta tolong kepada warga sekitar, makanya Darminah tersebut dibunuh saat itu juga. Yang aku lihat sosok sundul bolongnya itu posisinya tingginya 190 cm dengan rambut yang gimbal dan matanya melotot merah dengan warna pakaian yang dipakai itu putih. Buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe biar aku dan Disa dan tim cerita horor milenial yang lain semangat untuk buat video-video selanjutnya. Dan kalau kalian ingin kita nelusur kemana, tolong di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
Sekian penelusuran kita berdua. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Kita pamit. Salam Sobat Milenial.